Bagaimana orang beriman dengan hati yang ikhlas, tulus mengungkapkan imannya dalam tindakan hidup sehari-hari. Tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi kata-kata dan tindakan hidupnya diungkapkan sekaligus. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para suster, anak-anak muda dan anak-anak, selamat pagi. Ada kabar baik? Kata atau salam yang pertama dan utama jika bertemu dengan seseorang adalah apa kabar? Kalau orang yang dikenal, maka dia langsung menjawab baik, kurang baik, sakit, dan lain sebagainya sesuai dengan situasi yang dia alaminya. Sebaliknya, kata yang sama kalau keluar bagi orang yang tidak dikenal, apa kabar? Rupanya tidak cocok. Nanti dia tanya, kau siapa? Kau siapa? Sok-sok kenal saya. Dan kalau sesuatu yang diucapkan dari mulut yang disapa dan menyapa, itu akan menimbulkan sesuatu yang lain. Itu keluar dari aura atau wajah raut wajahnya. Kelihatan sekali jika orang yang kita kenal, saat kita sapa dan kita katakan, bagaimana kabar? Dia akan bilang, baik om, baik tante, baik saudaraku, baik sobat. Kita yang menyapa otomatis langsung tahu situasi orang ini kurang beres. Atau sebaliknya, situasi orang ini sungguh-sungguh bahagia. Apa yang diungkapkan dari raut wajah atau aura yang dikeluarkan dari diri seseorang, kalau itu baik biasanya mengikat atau membuat orang itu tertarik kepada diri kita. Saat saya sapa, gimana kabar? Aduh, baik sekali. Kita bisa tahu sejauh mana dia itu mengalami sukacita. Lebih parahnya lagi, saat kita sapa dan dia mulai melotot dan mulai bilang kabar baik. Kita langsung tahu saat ini dia sedang marah. Saat ini moodnya tidak bagus. Artinya apa, saudara-saudariku yang terkasih? Sesuatu yang kita keluarkan dari raut wajah kita, itu bagian dari ungkapan dari isi hatimu saat engkau mengalami itu. Situasi membentuk diri setiap orang untuk berusaha mengekspresikan kepada orang lain. Apakah dia saat itu bahagia, senang, atau menghadapi masalah? Kelihatan sekali. Aduh sayang, bagaimana? Kau punya kabar baik tapi muka seperti tidak bersahabat begitu. Sebenarnya saya mau bilang sesuatu. Mau bilang sesuatu, pasti ada sesuatu yang sedang dialaminya. Mama, bapak, saudara-saudariku yang terkasih. Di lain pihak, selain apa yang diungkapkan atau ditunjukkan, dikeluarkan dari diri, raut wajah, juga bisa kita ukur dari kata-kata seseorang. Benarkah apa yang dia bilang ini betul?
Benarkah yang dia bilang ini sesuai kenyataan? Kalau dia bicara, biasanya orang pintar selalu bilang, kok bicara saja, buat boleh. Coba tunjukkan. Dan kalau apa yang diungkapkan dan ditunjukkan itu baik dan menjadi sarana kebaikan bagi orang lain, orang pasti mengakui sesuatu yang lain daripada orang itu. Karena itu dalam bacaan pertama, Putra Sirak bilang apa? Jangan memuji orang sebelum ia berbicara. Jangan memuji orang sebelum ia berbicara. Dan itu benar bahwa setiap orang yang mau melakukan sesuatu, dia harus mengungkapkan sesuatu dulu supaya menjadi salah satu cara untuk kita bisa mengerti kedalaman isi hatinya. Kata-kata yang dikeluarkan itu bisa meyakinkan atau tidak. Tetapi dalam iman juga selalu mengatakan bahwa iman, ungkapanmu harus diungkapkan dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Mama, Bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin sudah pernah dengar cerita atau ilustrasi ini. Tetapi saya senang sekali untuk selalu menceritakan berulang-ulang. Di surga, anak ini bosan dengan keadaan sunyi sepi. Dia bilang, Tuhan Yesus, di surga ini sunyi sekali. Kenapa orang-orang tidak suka masuk ke dalam surga? Saya bosan tinggal di surga. Bisakah Tuhan Yesus antar saya jalan-jalan keliling surga? Saat jalan-jalan, Tuhan Yesus dan anak itu berjumpa dengan seorang ibu. Sayangnya, ibu itu saat berbicara menyapa Yesus dan diperhatikan oleh anak ini, ibu ini tidak memiliki lidah. Tuhan Yesus, kenapa mama itu tidak punya lidah? Tuhan Yesus bilang, anak kita jalan lagi. Jalan-jalan dan bertemulah mereka dengan seorang bapa. Tapi sayang, dari kejauhan tampak jelas bahwa bapa itu tidak memiliki tangan. Tuhan Yesus, engkau punya tangan, saya punya tangan. Saya juga ingat bapak dan mama, om, tante, kenalan, sahabat saya di dunia itu punya tangan. Kenapa bapak itu tidak punya tangan? Tuhan belum menjawab. Tuhan bilang, anak, mari kita jalan lagi. Berjumpalah mereka dengan teman sebayanya. Tapi sungguh sangat menyesal dan buat anak itu sakit hati karena temannya itu tidak memiliki kaki. Oh, ternyata di surga ini juga ada saya punya teman. Tapi Tuhan Yesus, engkau tidak adil. Bagaimana saya bisa jalan-jalan lari-lari dan bermain bersama teman saya, tapi dia tidak punya kaki? Tuhan Yesus, kau tidak bijak, kau tidak kasihan sama manusia. Tolong kau jawab dari kejadian pertama sampai kejadian ketiga ini. Mengapa ibu itu tidak punya lidah, bapak itu tidak punya tangan, dan teman saya ini tidak punya kaki? Tuhan Yesus bilang, anak, dengar baik-baik. Engkau bilang saya tidak kasihan atau sayang sama manusia. Justru sayangku sangat besar kepada manusia sampai saya mengorbankan diri, wafat di atas kayu salib untuk mereka semua. Justru karena saya sayang dan cinta sama manusia, saya mau supaya semua orang yang mengikuti aku itu memperoleh keselamatan.
Ada ibu yang tidak punya lidah, ada bapak yang tidak punya kaki, ada temanmu yang tidak, bapak yang tidak punya tangan dan temanmu yang tidak punya kaki. Justru karena sayang dan cintaku saya tidak mau gara-gara anggota tubuh yang berbuat dosa mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Saya potong bagiannya yang berbuat dosa, saya buang ke dalam neraka, dan yang baik saya kasih masuk ke dalam surga. Saya bukan tidak bijaksana, tetapi saya sangat bijaksana untuk menentukan siapa yang layak dan bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Karena itu lihatlah penghuni surga ini. Yang berbuat dosa, entah lidah, mata, kaki atau tangan saya potong dan saya buang ke dalam neraka. Mama, Bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekiranya ilustrasi ini menjadi pesan untuk kita hari ini. Bagaimana orang beriman dengan hati yang ikhlas, tulus, mengungkapkan imannya dalam tindakan hidup sehari-hari. Tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi kata-kata dan tindakan hidupnya diungkapkan sekaligus. Maka mau tidak mau, renungan harus diakhiri supaya kita semakin teguh dalam iman, menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pewartaan bagi orang lain. Pakai mulut baik-baik, pakai tangan baik-baik, pakai lidah baik-baik, pakai kaki baik-baik. Supaya suatu kala kita jumpa di surga, kita dengan penuh tubuh yang utuh. Amin. Tuhan pakai caranya masing-masing kepada kita, dengan talenta masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengungkapkan kasih dan cinta itu. Tuhan kasih talenta kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk berusaha mengkonkretkan apa yang menjadi visi dan misi kerajaan Allah yang kita wartakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam segala karya-karya kita. Dan semoga Tuhan juga senantiasa menuntun dan melindungi kita dalam segala yang kita alami dalam kehidupan kita. Semoga demikian.